Misalkan saya ambil contoh ya supaya kita bisa mengerti dengan baik. Pada saat kita dikecewakan, disakiti, seperti Paulus Paulus pernah dikecewakan juga kan? Jelas kan? Difitnah, di macam-macamin saudara. Di saat kita di dalam situasi seperti ini, perlu pengorbanan nggak? Perlu. Pengorbanannya apa? Perasaan, pikiran, untuk apa? Untuk memaafkan. Iya. Kepada orang yang bersangkutan. Itu. Ini adalah teladan kasih. Jadi kalau misalkan seseorang, dia Kristen atau kita pelayan, lalu kita difitnah, kita dikecewakan, nggak bisa memaafkan dan tidak bisa mengampuni, bahkan terus sakit hati, berarti saudara tidak ada pengorbanan di dalamnya. Dan otomatis tidak mungkin ada teladan. Itulah Paulus katakan. Pengorbanan, ya, tanpa pengorbanan tidak mungkin ada teladan yang baik. Contoh yang kedua lah ya, pada saat mengalami pergumulan dalam pekerjaan yang berat, ini saya contoh memang terjadi pada jemaat juga. Ya, di saat kesusahan yang berat juga. Perlu pengorbanan untuk diteladan. Pengorbanannya apa? Di saat susah nih, keuangan udah berat, semua susah gitu loh. Supaya bisa tetap teladan, pengorbanannya apa? Ya tadi kan perasaan, betul, lagi udah jawab. Ya perasaan tuh memaafkan orang yang bersangkutan itu. Ini dalam hal apa? Omset bisnis turun dan sebagainya. Itu betul. Tetap stay, tetap eksis. Apapun kesusahanku, ibadah itu kan pengaruh saya. Tetap passion, itu pengorbanan yang saya tanya. Pengorbanan. Di saat kita dalam keadaan susah, berat, lalu kita tetap bisa eksis, bahkan lebih semangat lagi, saudara. Itu teladan. Kayak contoh dulu jemaat ayat 1 kan, waduh, itu sudah jatuh ketimpa tangga. Masa masih bisa nyanyi memuji Tuhan? Sampai saudara-saudaranya datang tanya dia, kok kamu masih bisa nyanyi sih? Nyesan itu buat wah, nyaburu mohat wah, hanya kan something. Saudara jemaat itu berkata apa? Aku tetap bisa bersyukur. Dan bahkan concernnya bertumbuh. Ini perlu pengorbanan. Dan tetap jadi teladan. Dan akhirnya betul, dampaknya besar. Ya kan? Jadi memberikan teladan dalam hal apa, saudara? Dalam hal iman. Waduh, ini orang ini hebat. Ya dalam keadaan susah pun masih tetap tegar. Ya kadang-kadang kasihan jemaat, ya kan? Kalau yang sudah lama, kalau yang baru masih kita maklumi kan? Yang lama ya kan, sedikit-sedikit langsung mundur. Ya kan, sekarang yang lebih halusnya pindah gereja. Pindah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semua gereja sudah. Saudara, jadi itu ya. Karena itu saudara, Paulus bukan hanya mengajar. Dia bukan hanya menasihati, tetapi dia sendiri melakukannya dan mengalami. Sehingga teladan hidup Paulus itu powerful. Dia berani keras ngomong, kan dia lakukan. Ya kan, kayak Ahok kan, dia berani ngomong, kan dia lakukan gitu loh. Kalau kita nggak lakukan, gimana kita mau ngomong, saudara? Kadang-kadang saya bingung. Ya kan, seperti apa nasihat kan, saya pernah diundang khotbah kan, tema yang saya belum lakukan, dan saya bilang, boleh nggak ganti tema? Daripada nanti tema itu saya khotbahin, tapi saya nggak lakukan, betul nggak? Jadi saya akhirnya minta, dan saya memang terbuka gitu loh. Kalau memang dia bilang bosu nggak bisa, karena memang temanya sudah dari sinode begitu, ya udah nggak mau pindah aja, ya kan, ke tanggal lain gitu loh. Kalau nggak bisa ya udah, tahun depan aja, tahun depan nggak bisa, ya 2 tahun lagi. Gitu loh. Saudaraku kasih Tuhan, jadi di sini Paulus itu betul-betul powerful karena dia teladan. Di sini katakan walaupun ia tidak pernah dihargai, tidak pernah dipuji, namun ia tetap eksis melayani Tuhan, tetap memberitakan Injil dan tetap merintis gereja. Kenapa? Karena yang ditegaskan di dalam 1 Tesalonika 2:6 dikatakan begini. Juga kami tidak pernah mencari pujian manusia, baik dari kamu itu jemaat ataupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul. Istilahnya begini, sekalipun kami harus bisa dipuji gitu loh, pantas dipuji, tapi kami nggak mau. Kalaupun kami nggak dipuji nggak apa-apa, kami tetap eksis untuk melayani Tuhan. Itu. Lalu yang kedua, walaupun ia sering difitnah dan disalahpahami, namun ia tetap mengasihi dan tidak membalas kejahatan, ya, melainkan dengan kebaikan. Ini ditegaskan Roma 12:21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lalu yang ketiga dari pembacaan kita saya simpulkan, walaupun Paulus menderita dan menghadapi berbagai ancaman, ya tadi kan jelaskan banyak ancaman yang saya baca, kerusuhan, berbagai. Jadi itu semua ancaman, saudara. Jadi ketika Paulus mengalami berbagai ancaman, namun ia tetap bersukacita
melayani Tuhan dan tidak pernah bersungut-sungut dan tidak pernah lalai melayani Tuhan. Itu yang luar biasa. Kenapa? Ini katakan Kisah Rasul. Anda boleh bandingkan Kisah Rasul 20 ayat 10 bagian A. Paulus dengan tegas ngomong apa? Sesungguhnya atau sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ini hebat. Ya, jadi nggak gampang, saudara. Ya, di tengah-tengah dalam tekanan, ancaman dan sebagainya. Ya, tapi kita tetap bisa bertanggung jawab. Nah, saudara, ketika kita bisa lakukan, inilah satu teladan. Nah, tentunya ini membutuhkan pengorbanan, saudara. Ya, jadi itu kesimpulannya, saudara. Jadi kehidupan dan pelayanan yang tidak mengorbankan apapun tidak akan mungkin menjadi teladan yang baik. Kadang kita harus korban waktu, betul kan? Korban uang, seperti hari ini, korban tenaga, perasaan. Ya, perasaan, ya, itu tadi kita jawab. Namun saudara, jikalau kita mengerti kebenaran malam ini bahwa tanpa pengorbanan, ya demi Tuhan Yesus ya, kita berkorban bukan demi manusia loh. Kita berkorban karena demi Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ya kadang-kadang orang masih nggak bisa melihat cara pandang seperti itu. Di saat kita seseorang bisa memiliki cara pandang seperti itu, saya berkorban bukan karena pendeta. Saya berkorban bukan karena manusianya. Saya berkorban karena Allah yang telah menyelamatkan aku, saudara. Itu yang Paulus lakukan. Nah, sehingga saudara, ketika kita punya konsep seperti ini, maka kita pasti akan selalu menjadi teladan dan pasti membangun orang lain. Amen. Tapi sebaliknya, ya, tapi sebaliknya, kalau misalkan tidak ada pengorbanan, selalu perhitungan dan sebagainya, itu omong kosong bisa teladan yang baik dan tidak akan berkualitas. Saudaraku kasih Tuhan, karena itu apapun tantangan, kesusahan, dan pergumulan dalam kehidupan kita dan pelayanan Tuhan, mungkin kita tidak dihargai, saudara, atau mungkin kita tidak dianggap atau tidak dipuji, selalu salah pahami dan sebagainya, saudara. Malam ini tetap berpegang pada prinsip Tuhan. Firman Tuhan hari ini dalam 2 Korintus 6 1-10. Ya, karena itu yang dilakukan oleh Yesus. Betul, saudara? Itu yang disebutkan. Anda perhatikan, Yesus adalah teladan yang paling agung. Anda boleh cek, bandingkan pemimpin agama di dunia. Kalau kita mau fair, banyak munafik. Hanya Yesus benar-benar dia ajarkan, dia lakukan. Ya, buktinya nanti Jumat Agung sudah pengorbanan sampai di Kaisar. Itu pengorbanan lo, nyawa lo. Kita belum nyawa lo, saudara. Betul nggak? Hanya sebatas perasaan. Betul kan? Sampai perasaan siapa yang berat? Uang mungkin nggak terlalu. Perasaan yang paling berat. Ya kan, harga diri kita yang paling berat. Saudara, Yesus melebihi harga diri. Ya, ketika dia lundahi, ya fitnah sampainya, itu sudah perasaan. Tapi yang lebih itu sampai nyawanya. Dia mati buat kita sendiri. Karena itu saudara, mari kita tetap setia dan tetap semangat ya. Cayo. Amin. Ya, tetap semangat melayani Tuhan. Ya, jadi apapun kita korbankan, ingat konsep kita. Sama saya pun sampai hari ini, saya punya konsep. Saya lakukan apapun, saya fokus ke Tuhan. Saya melayani, mau dikasih berapa, nggak dikasih, nggak persoalan. PK-nya mau tinggi, mau rendah, yang penting siapa masuk duluan. Saya melayani bukan karena uangnya, karena saya dipercayakan dan saya melayani Tuhan. Ya, saya melayani Tuhan dan jemaat mendengar, dikuatkan. Ya, kira Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Entah semua.